warahmatullahi wabarakatuh. Dia suruh jawab, dia cari jawabannya di Google. Saya bilang, kan jawab aja apa yang ada di sini. Malah sibuk mencari di Google ya, yang pintar nanti Google. Nah, multikulturalisme itu banyak sekali. Mau dari perspektifnya siapa, tapi setidaknya saya di sini ngambil dari modern ya. Saya nggak tahu pronunciasinya modern, pakai panjang modern atau modul, saya nggak tahu ya modern. Multikulturalisme itu ya, tapi lebih dari toleransi ya. Kemudian di situ ada netralitas berkaitan dengan marginalisasi kultur budaya. Jadi kita aktif untuk menentang, ya, tidak mensupport terkait dengan hal-hal yang mendiskriminasikan budaya tertentu. Nah, itu multikulturalisme. Jadi ada lebih dari sekedar toleransi, ada netralitas agama negara. Kita tadi politik multikultural kan, jadi negara itu harus netral terhadap seluruh budaya yang ada di Indonesia. Kemudian harus ada support aktif termasuk terhadap kaum marginal. Oke. Nah, kemudian kalau kita ambil Foucault, Michel Foucault, dia memberikan istilah governmentality. Ya, governmentality itu untuk multikultur. Konsep apapun itu, sepintar apapun itu, Foucault siapakah ya, pasti semuanya aroma, semuanya walaupun dia dipakai sampai sekarang, pasti ada kritik tajam terhadap teori-teori ini. Nah, kritik tajam terhadap multikulturalisme itu ada ini. Yang pertama, isme. Kalau multikulturalisme kan beragam budaya. Begitu ada kata isme, nah itu akan menunjukkan adanya hal yang menjadi ideologi. Nah, ideologi ini yang kemudian nanti ditanamkan kepada masyarakat biasanya. Nah, harusnya tadi kita lihat multikulturalisme itu banyak sekali cakupan definisinya. Ya, tapi kalau sudah negara yang memegang menjadi politik negara, dia akan hanya ada satu perspektif negara saja. Multikulturalisme itu ini loh, masyarakat harus ini ABC, indikatornya ini ABC ya. Kemudian 2011 atas. Nah, ini akan menghadapi lagi di 2024. Nah, dari pelajaran itu kita sudah melihat konsep multikultural tadi sudah dipahami. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda langsung? Misalnya tadi bilang grup keluarga itu kadang-kadang kan juga rasis ya, apakah agama ataupun kultur. Nah, kalian apakah sebagai anak muda itu aktif untuk ya, mempromosikan bahwa itu tidak benar? Kita sebagai masyarakat yang multikultur dan sebagainya itu aktif kan untuk melakukan itu? Yang saya inginkan itu seperti itu. Bagaimana generasi muda tadi membuat agen? Kalau ini kan tindakannya nyata tuh. Sosial media. Kalau sosial media kan lebih bisa ya menyebar. Tapi kalau misalnya kalau opini dan sebagainya itu nanti akan agak lambat. Suara-suara itu harus terdengar. Nah, itu efektif kan? Targetnya seperti apa? Bahasa yang digunakan apa? Kalau targetnya anak muda, bahasa yang digunakan apa untuk anak muda yang paling cocok? Perbedaan dari kami dan kami di sini masih sama. Ada yang menyampaikan tentang moderasi beragama, namun kami di sini menyampaikan tentang toleransi beragama. Nah, ini salah satu khususnya. Ada perbedaan paslon aja udah langsung kayak beda agama gitu, bahkan beda apa ya saling bermusuhan lah dan segala macam. Itu yang terjadi, yang saya temukan gitu. Nah, kenapa konsep moderasi beragama ini penting? Karena kita lihat bahwa agama ini menjadi sangat penggerak khususnya di masyarakat Indonesia gitu. Bagaimana yang tadi dibilang bahwa di Indonesia itu masyarakatnya coraknya religius gitu. Jadi agama menjadi alat penting atau konsep penting dalam menerapkan multikultural. Di sini kami akan mengangkat konsep tentang moderasi beragama. Saya jelaskan dulu apa itu moderasi beragama. Jadi sederhananya moderasi beragama ini adalah paham tentang keberagamaan, yang mana ini menuntut umat beragama untuk tidak bergerak begitu. Artinya tidak ekstrim maksudnya, tidak ekstrim. Di sini kelompok 1 mengambil konsep toleransi antar anak kos yang berbeda dari bermacam-macam daerah. Bagaimana mengaplikasikan konsep multikulturalisme? Yang kita gunakan adalah lebih mengenal
budaya masing-masing dari daerah tersebut. Misal saya dari Kalimantan, dari Riau, kita kalau kumpul bareng-bareng kita mengenalkan budaya kita, tradisi-tradisi kita. Karena kan ada orang Sumatera yang kalau ngomong ngegas, orang Jawa ngomongnya lembut gitu kan Bu. Jadi kan Assalamualaikum, jadi saya Marianti Basan. Jadi hari ini saya sedang dalam pelatihan yaitu mengenai multikulturalisme. Nah, di sini yang saya dapatkan yang pertama tentunya ilmu, yang kedua teman baru. Nah, multikulturalisme ini sendiri kan sebuah bermacam-macam budaya dan lain-lain. Nah, kita sendiri sebagai generasi muda harusnya lebih paham tentang budaya orang lain, bahasa orang lain maupun agama orang lain. Jadi saya harap untuk kedepannya kita sebagai generasi muda yang mungkin bisa berpikir lebih luas, lebih bisa menghargai sesama manusia, terutama walaupun dengan berbagai macam perbedaan. halo, hari ini saya lagi ada pelatihan tentang mengenai multikulturalisme, yang mana manfaat untuk generasi muda saat ini adalah kita lebih memahami apa itu perbedaan yang ada di Indonesia dan paham akan masalah-masalah tentang multikulturalisme yang ada di Indonesia. Untuk kedepannya semoga konflik-konflik yang ada di Indonesia dengan generasi muda yang tahu tentang multikulturalisme lebih memahami lebih dalam, jadi kita nggak terlalu rasis dengan yang lain juga. Pribadi merasa bahwasanya pelatihan literasi politik multikultural seperti ini sangat perlu gitu diterapkan di Indonesia. Apalagi kita di Indonesia sendiri hidup dalam keberagaman yang bermacam-macam, mulai dari budaya, dari etnis, agama dan segala macam. Jadi saya rasa ini sangat penting, apalagi bagi generasi-generasi muda seperti yang masih berada di perguruan tinggi. Ini sangat penting untuk ditanamkan supaya kedepannya tidak terjadi lagi perpecahan hanya karena gara-gara perbedaan di negara kita sendiri.